VivoBook Pro Series adalah salah satu lini yang cukup difavoritkan, apalagi sejak adanya redesign drastis dari VivoBook sebelumnya. Kali ini yang akan kita bahas adalah penerus seri ini, yaitu Asus VivoBook Pro 14X OLED N7401 yang dibekali oleh Intel 12 Gen Intel Core H Series. Halo Gobals, Ferry di sini, and let's check it out! Hadir dengan desain language yang lebih fresh, redesign VivoBook series sangat menekankan siapa target audiensnya. Generasi muda yang aktif, connected, dan always mobile. Laptop ini terbuat dari material aluminium alloy yang bisa dibilang sangat kokoh, dengan desain baru kekinian ala industrial, lengkap dengan balutan chevron pattern dan tactile texture. Logo Asus di depannya juga terlihat lebih elegan, tidak terlihat polos. Bobotnya berada di bawah 2 kg, lebih tepatnya di 1,68 kg dengan ketebalan hanya 17,9 mm saja. Warna yang tersedia ada dua, Degree Black dan juga Cool Silver. Untuk ketahanan sendiri, VivoBook Pro 14X OLED sudah diberikan standar militer MIL STD 810H yang membuatnya menjadi laptop genre consumer yang paling tahan banting. Beralih ke soal konektivitas, secara fisik ada sejumlah port yang lebih dari cukup. Satu buah USB 3.2 Gen 1 Type A, 2 buah USB 2.0 Type A, 1 buah USB Type-C Thunderbolt 4 dengan dukungan untuk display output ataupun power delivery input, HDMI 2.1 FRL, 3,5mm combo audio jack, dan juga micro SD card reader. Ini membuatnya cukup versatile untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk nirkabel, Asus juga nggak tanggung-tanggung dan memberikan laptop ini koneksi dasar Wi-Fi 6E ditemani oleh Asus Smart Wi-Fi. Tentunya ini akan memberikan koneksi yang selalu stabil dan juga pinter untuk memberikan akses tak berhenti di laptop ini. Ke dalamnya dan kita akan bertemu beberapa hal. Ada webcam Full HD yang sudah dilengkapi oleh fitur AI terbaik dari Asus, misalnya 3D&R, dan juga fitur yang masih analog, tapi sebenarnya bisa dibilang ini sangat-sangat ampuh, yaitu webcam shield yang dapat melindungi privasi kalian dan bisa menutup kamera kalian dari mata yang jahil. Ke bawahnya dan kita akan menemukan beberapa hal yang menarik. Salah satunya aja contohnya ada model keyboard yang diberikan untuk VivoBook kali ini mendapatkan upgrade visual terbaik dari model laptop manapun pada segmentasinya. Hadir dengan gaya industrial, juga yang selaras dengan overall looks bodinya sendiri, keyboard ini memberikan penampilan yang unik secara visual, walau tidak mengurangi kenyamanan fisiknya sama sekali. Keyboard ini masih memiliki backlit LED, key travel 1,35mm, dan juga ukuran key individual yang jauh lebih besar, lengkap dengan Asus punya Ergo Sense-nya. Keyboard ini juga hadir dengan tone warna yang berbeda di setiap opsi warna, dan bagi para pecinta pengoprek keyboard, desainnya mungkin ini sebenarnya terinspirasi dari kerja kalian selama ini. Untuk trackpadnya sendiri ukurannya cukup jumbo, sehingga kalian dapat menikmati pengalaman dan kemudahan menavigasi pada aplikasi apapun. Tapi nggak cuma itu, touchpad ini juga dibekali oleh Asus Dialpad Virtual. Nah, apa sih Dialpad ini? Ini adalah control wheel secara virtual yang disematkan dan memiliki kemampuan sebagai kunci shortcut untuk mengakses fitur-fitur yang sudah ada di dalam aplikasi, misalnya di Adobe Creative Cloud, DaVinci Resolve, dan banyak aplikasi kreatif lainnya. Hal sederhana seperti brightness dan juga volume control tentunya bisa diatur juga oleh Dialpad ini melalui My Asus. Kemudian ke salah satu faktor penting laptop ini yang gak ada lawannya, yaitu layarnya. Laptop ini dibekali oleh teknologi OLED terbaik pada laptop saat ini, yaitu Asus OLED. Ada beberapa fitur yang tentunya beda dengan OLED biasa. Salah satunya adalah kemampuan menekan radiasi cahaya biru. Ada juga fitur lainnya seperti contohnya anti-flicker dan juga tentunya reproduksi warna yang sangat-sangat baik. Layarnya ini sendiri juga punya resolusi 2,8K, lebih tepatnya 2880 x 1800 pixels. Dilengkapi oleh refresh rate 120Hz juga yang membuat display ini lebih smooth dan juga imersif dari laptop manapun. Response time-nya juga sangat apik di 0,2 millisecond yang membuatnya bisa bersaing bahkan dengan laptop berrefresh rate 165Hz. Bezelnya sendiri cukup tipis, 4,8mm x 8,9mm yang sudah lama dikenal sebagai nano edge design. Dalam experience multimedia, kalian bisa mengekspek hasil gambar yang jernih dan juga punya warna yang menawan berkat sertifikasi VESA Display HDR True Black.
Ditambah lagi, tingkat kecerahan dari layar laptop ini mencapai 600 nits dengan color gamut 100% DCI-P3 dan sudah patent validated. Bisa dibilang nggak cuma multimedia sih, tapi overall time dipakai untuk berkutat bersama laptop ini akan terasa sangat mulus dan juga warnanya sangat jernih. Untuk urusan audio, laptop ini juga telah dibekali oleh Dolby Atmos dan juga Smart Amplifier, sehingga suara yang dikeluarkan akan sangat jernih di semua frekuensi. Sebelum ke spesifikasi, sekilas info kalian akan mendapatkan Windows 11 Home yang siap membantu menyelesaikan tugas apapun yang menumpuk. Windows 11 akan terbukti lebih nyaman, terutama di laptop ini, sehingga kalian bisa dengan bebas berekspresi atau berkarya. Ada juga Office 2021 yang sudah pre-installed dan juga terregistrasi, jadi nggak ada lagi tuh pusing-pusing untuk mulai bekerja di laptop ini waktu kalian baru membelinya. Nah, soal spesifikasi, VivoBook Pro 14X ini sebenarnya bikin gua agak-agak bingung ya, jujur-jujuran aja. Ini laptop consumer, laptop kerja, laptop creator, apa laptop gaming? Based on the spec, malahan mungkin laptop ini bisa menjawab semuanya. Di soal prosesor, CPU yang digunakannya adalah 12 Gen Intel Core H Series dengan versi paling atas, yaitu Intel Core i7 12650H dengan TDP 45 Watt, 10 core dan boost clock hingga 4,7 GHz. CPU ini kerap digunakan oleh lini gaming laptop dan inilah yang membuat gue bingung. Laptop ini gimana nggak bisa dibilang laptop gaming? Bahkan kalian mau dibilang laptop ini lebih gaming lagi? Well, tentu saja jawabannya ada di GPU-nya. Laptop ini dibekali oleh Nvidia GeForce RTX 3050 Ti yang merupakan VGA kekinian dengan berbagai kemampuan modern seperti contohnya real-time ray tracing. Tapi yang perlu diketahui, GPU ini walau sama dengan counterpart gamingnya, secara driver GPU ini berbeda karena menggunakan Nvidia Studio Driver yang lebih optimized untuk aplikasi produktif kreatif, bukan aplikasi gaming. Di soal memori ada RAM DDR5 3200 MHz dan punya kapasitas hingga 16 GB. Untuk penyimpanan, SSD NVMe PCIe 4.0 hingga 1 TB membuat laptop ini juga sangat cepat dan juga bisa dibilang cukup lega untuk aplikasi maupun game kalian. Mendukung performanya, laptop ini dibekali oleh dual fan cooling, sistem dengan teknologi yang disebut Ice Cool Plus, yang membuatnya cukup dingin. Dan kalau kalian masih butuh tweak lagi untuk pendinginannya, langsung aja atur profil pendinginannya di aplikasi My Asus juga. Untuk daya, baterai yang digunakan adalah baterai 70 Wh, yang membuatnya cukup tahan banting tanpa perlu sering terhubung ke dinding. Charger bawaannya memiliki output hingga 150 Watt dan ini lebih dari cukup, apalagi untuk mentenagai RTX 3050 Ti-nya. Fast charging juga tersedia di sini, di mana kalian dapat mencapai 50% dari 0 dalam waktu 30 menit saja. So far, laptop ini sangat menarik ya, gue bos. Tapi berapa sih harga yang dibanderolnya? Untuk mendapatkan laptop ini sebenarnya bisa dibilang dia berada di ranah non-budget walaupun namanya VivoBook ya. Akan tetapi fitur, spesifikasi, dan juga desainnya lumayan superior jika dibandingkan dengan peer dan bahkan kakaknya sendiri yang rilis tahun lalu ataupun versi-versi sebelumnya. Harganya adalah Rp23.499.000. Lumayan ya, jujur-jujuran aja sih. Namun seperti yang gue bilang, fiturnya sih juga lumayan juga. Kalau kalian tertarik bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi di bawah ya Googles. Sebagai laptop all-rounders, VivoBook Pro 14X bisa dibilang tidak memotong sudut dimanapun. Ini yang bikin gue balik lagi sebenarnya bingung dengan laptop ini. Performa oke, desain kekinian, build yang tangguh, baterai yang tahan lama. Seakan bisa dibilang inilah the perfect laptop. Kemampuannya untuk bisa sampai gaming pun patut diacungi jempol, karena harga segitu bahkan untuk sebuah gaming laptop, kualitasnya tuh tidak setinggi ini. Kalau biasanya ML-ML Pro itu sebenarnya cuman gimmick marketing biasanya. Kayaknya Asus cukup serius di VivoBook Pro 14X ini. Dan gue pribadi, coming from someone yang menggunakan VivoBook Pro 14X juga, tapi yang model sebelumnya, sepertinya juga tidak begitu ragu kalau misalkan gue ada kesempatan untuk upgrade dan jika budget memungkinkan. Overall, it's a really excellent laptop with no compromise dan cocok untuk kalian yang pro
maupun yang ingin menjadi pro. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu juga untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah gue post. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handlenya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye bye. Experience the difference with ASUS Innovation.